sebagian orang menganggap pengkhianatan itu ketika seseorang ditunjuk pada jabatan tertentu, ini kita bicara di pemerintahan, karena disitulah sebenarnya sumber power itu. Dan kemudian dia korupsi. Apakah ini bisa diartikan bahwa dia berkhianat pada negara? Ya menurut saya ya bukan hanya sekedar pengkhianatan sebenarnya. Kalau sampai pejabat negara seperti itu mestinya harus tindak tegas. Jadi saya dulu waktu Menko Polhukam, saya tidak setuju sebenarnya dihukum berapa tahun di penjara. Di hukuman sosial itu lebih bagus. Kalau dia korupsi, ya tidak boleh punya paspor 20 tahun, dia tidak boleh punya mobil pribadi dan seterusnya. Dan Kalau dimiskinkan Anda setuju waktu saya itu? setuju. Sekarang saya waktu saya Menko Polhukam di TPPU dimasukkan dalam tindak pidana pencucian uang. Tapi menurut Anda kenapa sulit sekali undang-undang untuk pemiskinan koruptor ini Ya, disahkan jadi undang-undang ini? ya terlalu banyak kepentingan menurut saya ya, dalam itu dan kita harus berani. Menurut saya harus berani. Anda sendiri, Pak Luhut, Anda kan punya begitu banyak jabatan dan kekuasaan, kadang di waktu tertentu menjadi satu di situ. Bagaimana Anda kemudian menjaga agar tidak terjadi konflik of interest? Apalagi ya kalau kita bicara nih, kenyataan ya teman-teman juga tahu bahwa banyak juga pejabat yang pengusaha memanfaatkan jabatannya untuk menggolkan urusan-urusan perusahaannya. Di sini kan pasti ada konflik of interest. Nah, Anda sendiri bagaimana menjaga di tengah jabatan Anda yang kadang menumpuk jadi satu? Ya, saya kan malu sama Firman nih, sama Singgi, sama Seto. Pastilah mereka tahu kalau saya main-main. Ya, rasa malu itu kuat. Satu. Yang kedua, saya beruntung istri saya juga orang yang sederhana. Yang ketiga, saya memang sudah cukup hidupnya dan saya merasa apalagi sih gitu. Ya, jadi kita harus bisa setup kita punya dahaga kekuasaan, dahaga kekayaan. Kalau kita bisa memanage tadi appetite kita tadi, saya pikir mesti tidak ada masalah. Dan itu saya terus terang kan powerful banget. Apa aja yang saya nggak bisa buat. Tapi sampai hari ini rasanya saya belum pernah, karena saya selalu bilang sama mereka ini, listen, apapun yang kita buat itu no conflict of interest. Jadi kita bikin proses pengambilan keputusan, tanya legalnya ada, ini benar-benar, setuju, bagus, udah jalan. Karena begini, banyak sekali di pemerintahan itu peraturan-peraturan yang kita buat tanpa sadar ataupun mungkin sadar yang mengikat diri kita sendiri. Kemarin saya tadi di mobil saya baru bilang Firman itu. Mau peraturan kita dapat loan dari World Bank ya. Itu 50 triliun. Tapi kita bikin peraturan di salah satu kementerian sudah tenornya lebih bagus, grace periodnya ada, bunganya lebih rendah, kita jadi nggak bisa narik loan ini. Lalu saya bilang kenapa? Dia bilang ini begini. Saya bilang loh, kamu harus berpikir solusinya apa. Solusinya apa? Sebab kalau kamu harus minjam di luar, tenornya sudah lebih singkat, grace period tidak ada, interestnya lebih tinggi, kan negara dirugikan. Ini lebih murah. Hal-hal semacam ini banyak tidak berani diputuskan. Ini banyak sekali. Kemarin saya putusin aja. Saya tanya legalnya bisa, ya sudah putus. Jalan. Kita dapat dari World Bank. Itu kita gunakan tadi untuk lokal konten, untuk pembangunan macam-macam tadi. Jadi semacam ini keberanian itu harus datang dari kita sendiri. Dan dari kita juga harus lihat, kamu punya kepentingan pribadi nggak di situ? Kalau nggak ada ya tancap aja. Kenapa mesti ragu? Jangan pernah ragu-ragu. Kalau kau sudah yakin bahwa itu benar dan untuk kepentingan Republik, dan kau tidak ada tadi kepentingan pribadi di sana, kau tanya legalnya benar, ya sudah. Itulah decision making proses tadi. Decision making proses itu memang menjadi susah kalau kita punya kepentingan pribadi. Tapi kalau kita punya data, saya tanya si Firman sama Seto sama ini kalau ini gimana nih datanya? Ini begini, ini Pak. Jadi mungkin nggak ini? Mungkin. Apa cara bertindak kita? Ini cara bertindak pertama. Cara bertindak kedua apa? Ini. Apa untung ruginya? Ini. Saya wargaming kan.
Saya tanya legal, ini bisa nggak dari aspek legal? Karena yang diaudit itu adalah aturan yang kita buat, kita comply tidak pada aturan itu. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan sebenarnya kalau kita kerja benar. Yang menjadi masalah adalah tadi kita, kepentingan pribadi kita pun kita sertakan di dalam itu. Jadi sebenarnya pemerintahan itu menurut saya, Anda tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu juga takut untuk OTT apa segala macam, sepanjang Anda melakukan pekerjaan itu sesuai dengan aturan yang ada. Dengan kekuasaan yang begitu besar, ya, tidak semua orang tentu punya kemampuan untuk mengendalikan nafsu keserakahannya. Anda kan bilang tadi ada batasnya, kita merasa ya cukup adalah cukup, ya. Tapi bagaimana Anda memegang prinsip untuk bisa tahu kapan waktunya cukup? Kan semua teman-teman di sini sudah mulai berpikir, aku pengen jadi kaya raya, punya uang banyak. Jangan gara-gara nonton acaranya Pak Luhut kemudian kita jadi miskin semua ini. Jadi apa batasan yang Anda pakai untuk menentukan enough is enough? Sebenarnya ya menurut saya, ya saya beruntung ya, istri saya ya suka mengontrol saya juga gitu loh. Ini Jadi kamu pengakuan yang menyenangkan hati saya. Karena saya juga karena ini begitu. Kalian yang belum menikah atau mau nikah, carilah istrimu yang bisa ya team up dengan kamu gitu loh. Karena itu penting, jangan istri. Pak Luhut hati-hati ngomong. Ini jangan sampai banyak yang putus gara-gara omongan ini. Nah, serius, saya ini serius buat kalian. Jadi memang istri itu menurut saya itu sangat besar pengaruhnya dalam hidup kita. Ya saya ini sharing buat kalian, itu kalian punya hak untuk semua. Tapi apa yang saya alami, saya menikah 53 tahun dengan perempuan yang sama. Sampai hari ini? Sampai hari ini, ya. Jadi, ya, sejak saya di Kopassus dulu ya, istri saya ya itu. Istri saya hamil, dia sekolah di UI, kemudian dia membuat penelitian, dia kan ilmu sosial ya, di UI sampai ke Priok segala macam, naik sepeda motor, ya kami dari menata hidup itu dari bawah. Tunggu dulu, artinya sebenarnya yang hebat itu istri Anda. Ya, itu benar itu. Kalau gitu saya salah mengundang orang ini ya. Ya, kalian carilah partner yang baik. Ya, cari partner yang baik, kalau yang belum nikah, ya istri yang bisa memberi masukan pada Anda. Ya, apalagi nanti kau makin tua, istri kau tuh makin cerewet juga itu. Tunggu dulu, ini acara kok jadi acara nasihat perkawinan. Tapi saya percaya itu. Saya pribadi saya percaya sekali ya. Kalau kita memilih pendampingan tepat, hidup kita akan lebih dimudahkan ya. Sukses akan lebih cepat, begitu ya Pak Luhut ya. Ya kalau karena menurut saya ini buat kalian lagi yang muda-muda. Doa istri itu doa yang paling manjur menurut saya. Karena istri itu kan belahan jiwanya kan suaminya. Istri itu loh. Ibu kita kan sudah nggak tahu di mana ya ibu kita. Udah banyak urusannya. Tapi istri kita yang day to day, perempuan yang melahirkan anak kita, dia ingin suaminya itu sejahtera, sehat, baik-baik, selamat. Itu aja doanya itu. Tunggu, itu kan nasihat buat istri. Lalu suami nggak ada nasihat? Ya, istri laki-laki itu kan maaf kalau di tentara itu ya maaf baru dia tidur sama istrinya, tahu-tahu dia tugas, dia pulang anaknya udah lahir gitu kan. Jadi itu banyak kejadian. Jadi yang kita ini ya merasa berdosa dalam konteks istri saya pas hamilnya pas saya nggak di samping dia. Itu banyak kali kami di Kopassus itu seperti itu. Jadi menurut saya ya saran saya buat kalian anak muda, be yourself. Indonesia ini akan jalannya bagus. Saya sangat optimis Indonesia ini akan baik ke depan. Tapi ingat, kekuasaan itu tidak akan selamanya ada. Semua yang di bawah langit ini ada waktunya. Jadi jangan Anda berpikir bahwa Anda sekarang hebat, ya sepanjang hebat. Enggak, saya sekarang nih kan hebat nih katanya nih. Ya besok lusa saya sudah siap bahwa saya nggak hebat lagi. Saya udah bilang sama Pak Firman, Man, kamu nanti siapa tahu jadi pejabat tinggi, setok kamu,
Ya nanti saya yang datang telepon kalian, saya izin menghadap gitu. Tolong diangkat lah ya. Ya, tolong diangkatlah teleponnya gitu. Jangan pernah kita merasa bahwa tanpa kita barang ini nggak jalan gitu. Without you, dia akan jalan aja itu. Jangan pernah kau merasa bahwa kau itu yang paling penting, never ever. Itu yang bikin kau frustrasi nanti. Saya nggak bisa berbohong kepada orang-orang dekat saya, nggak akan bisa saya bohong. Dia tiap hari ada dekat saya kok. Bagaimana saya nggak malu ngomong sama Firman, sama Singgih, kalau saya ya terima-terima duit dari mana atau saya bikin bisnis dari mana, ya pasti tahulah dia. Apalagi saya bicara sama kalian seperti ini, masa saya nggak punya harga diri? Dan dalam hatinya dia lah, kau ngomong aja kau di situ gitu, kan bisa gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.